Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad, Bapak Komisaris Utama, juga Pak Moniwan, Ibu Direktur Utama kita, Ibu CEO kita, Ibu Siti Hasanah, para asatidzah, ujajah, para ulama, dan semua Bapak dan Ibu sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, dan yang terutama adalah keluarga besar mitra Posatur yang saya cintai. Saya ucapkan salam yang termulia, salam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap hamba Allah yang beriman. Salam yang diberikan oleh para malaikat al-muqarrabun kepada setiap penghuni surganya Allah yang insya Allah kita semua akan berada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Masih sehat? Salah. Alhamdulillah. Tentu saja kalau tidak sehat tidak ada di sini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah nama saya masih sama, Priyo Sabto Nugroho. Kalau tadi ada Dewan Pendiri Posatur Bapak Haji Muhammad, kalau saya Abu Muhammad. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya merasa bahagia sekali pada pagi hari ini bisa berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian, para mitra dan calon-calon tamu Allah yang insya Allah bisa pergi ke Baitullah, mengelilingi Ka'bah, bersa'i antara Safa dan Marwah dengan mengenakan pakaian ihram hingga bertahallul dan juga berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, boleh kita berkenalan di antara Bapak Ibu yang hari ini belum pernah ke Baitullah tapi ingin sekali ke Baitullah, boleh angkat tangannya? Baik, silahkan turunkan dulu. Yang sudah pernah ke Baitullah dan ingin sekali lagi, bahkan 10 kali lagi pergi ke Baitullah, boleh angkat tangannya? Bagus sekali. Dan siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini terlepas dari tak pernah ataukah belum yang harus pergi ke Baitullah, boleh angkat tangannya? Harus pergi ke Baitullah. Silakan turunkan lagi, kasihan orang sebelahnya. Nanti kesikut. Bapak Ibu sekalian, perjalanan ibadah ke tanah suci adalah perjalanan cinta. Karena perjalanan cinta ini dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang hatinya pun penuh dengan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Baitullah. Tadi saya dengan Bapak Ibu sekalian, saya melihat wajah-wajah yang antusias. Kalau saya perhatikan nih Bapak Ibu sekalian, sudah ada aura-aura Baitullahnya ini. Amin. Kalau begitu Bapak Ibu, ini adalah namanya majelis cinta Baitullah. Di majelis cinta Baitullah ini kita semua betul-betul merasakan kecintaan kita kepada Baitullah. Agar supaya apa? Ketika Bapak dan Ibu belum menikah, masih pacaran, masih ta'aruf, ada rasa cinta yang sangat besar. Kira-kira saat diminta mahar itu Bapak keberatan nggak Pak? Agak. Sama sekali tidak keberatan. Namanya saya cinta, saya harus lakukan apapun demi orang yang saya cintai. Begitu juga dengan Baitullah. Nah Bapak Ibu, tadi saya sudah lihat Bapak Ibu sudah angkat tangannya. Tapi ada yang angkat tangannya begini, ada yang angkat tangannya begini, ada yang angkat tangannya begini. Jangan-jangan unyil ya. Bapak Ibu sekalian, ketika angkat tangan itu ternyata bawah sadar kita tercerminkan saat Bapak Ibu angkat tangan. Jadi ketika angkat tangannya begini itu totalitas. Tapi ketika angkat tangannya
begini, saya harus ke Baitullah tapi cicilan masih ada biaya sekolah, masih ada lain-lainnya, penghasilan belum cukup. Betul? Betul apa betul? Betul. Kasihan. Karenanya Bapak Ibu sekalian, Posatur hadir untuk memberikan kemudahan untuk bisa pergi ke Baitullah. Baru saja kita dengarkan salah satu kemudahan dari Posatur yang sudah bekerja sama dengan Amitra Syariah. Berangkat dulu, baru bayar belakangan. Mau? Mau. Berangkat dulu, baru bayar belakangan. Mau? Mau. Bayar dulu, baru berangkat. Mau? Mau. Ya harus mau. Tapi kalau ditanya bisa ke Baitullah dengan caranya Allah, kalaupun harus bayar, harganya pantas, dan juga caranya dikasih oleh Allah, rezekinya ditambahkan oleh Allah, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa ke Baitullah. Mau? Mau. Mari kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk lakal mulk la syarika lak. la syarika lak. Operator boleh tampilkan slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya di antara kita yang pakai smartphone, boleh lihat smartphone-nya? Nih ya. Nah, di smartphone kita ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin pergi ke Makkah, kendaraannya apa? Salah satunya adalah pesawat terbang. Ya, di smartphone kita ini ada gambar pesawat nih Bapak Ibu. Nah, boleh sama-sama kita hidupkan supaya kita semua bisa pergi ke pesawat, bisa pergi ke Baitullah dengan naik pesawat yang terbaik yang diberikan oleh Posatur. Mana tahu nanti ada Posa Air, kita punya airline sendiri. Amin. Allah yang kasih pokoknya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Ini ada apa? Di belakang saya ada apa? Ka'bah. Gambar Ka'bah. Ya. Ini posisinya sudah pas Bapak Ibu, karena arah kiblat juga pas ke sana. Jadi di dinding ini ada gambar Ka'bah, jauh di sana ada Ka'bah yang benar. Karenanya Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama memvisualisasikan diri melakukan perjalanan ke tanah suci secara batin. Mau? Kalau gitu saya mau tanya, apakah gambar pesawatnya sudah dipencet tadi? Dah. Sudah. Mudah-mudahan tidak ada suara telepon masuk atau suara TikTok. Ya, lupa itu lagi browsing kan bosan nih ya. Browsing volumenya lupa dikecilin, kepencet video langsung ongkong ini. Waduh. Nah, kita sedang berada di dalam fase yang spiritual sekarang. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bisa sama-sama khusyuk, mewujudkan cinta kepada Baitullah, cinta kepada Rasulullah, agar kita semua bisa sampai ke Baitullah. Kita bisa merasakan indahnya Baitullah, kita bisa merasakan nikmatnya perjalanan umroh dan haji, karena ada satu yang dimiliki di dalam diri kita, yang Allah berikan ke dalam diri kita, yaitu hidayah iman Islam. Ketika kita menjadi seorang mukmin, tidaklah mungkin kita bisa tetap kepada fitrah kita sebagai manusia apabila tidak ada seorang manusia mulia yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang kurang benar, yang menunjukkan kepada kita jalan yang benar untuk menuju ke Baitullah, untuk menuju ke surganya Allah. Beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, boleh saya lihat telapak tangan Bapak Ibu? Telapak tangan kanannya, ya.
Silakan letakkan di jantungnya masing-masing. Jangan letakkan di jantung orang sebelahnya ya. Apalagi sebelahnya ibu-ibu. Hati-hati, karena ini kita semua akan bersama-sama melakukan perjalanan ke sana secara batin. Sentuh jantung yang ada di sebelah kiri kita. Boleh Pak ikutan? Ini bukan cuma peserta yang di belakang semua, ruang operator juga semuanya. Insya Allah suasana malaikat hadir di sini. Tarik nafas yang panjang dari hidung, buang perlahan dari mulut. Kita tidak akan merasakan nikmat Islam apabila Rasulullah SAW tidak dengan giat, dengan sukses berdakwah hingga sampai ke tanah air kita ini. Karenanya mari kita bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Bapak Ibu melihat gambar Ka'bah, apa yang Bapak Ibu rasakan? Yang sana. Merasa bersalah? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Ingin segera ke sana. Tuh. Apalagi yang dirasakan? Merasa nyaman, merasa sudah dekat ya. Dekat dengan Baitullah atau dekat dengan rahmatullah. Semoga kita semua bisa pergi ke Baitullah sebelum ke rahmatullah. Amin. Bapak Ibu, ini adalah gambar Ka'bah. Gambar Ka'bah yang kita tampilkan secara besar di sini untuk mengaktifasi alam bawah sadar Bapak Ibu sekalian. Untuk mengaktifasi alam bawah sadar Bapak Ibu sekalian agar supaya segala sel-sel yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu semuanya ini akan saling dukung-mendukung, tolong-menolong agar segala langkah dan upaya yang Bapak Ibu kerjakan mengandung upaya untuk pergi ke Baitullah. Kalau tadi kita bertalbiyah belum ada afirmasi gambar. Sekarang mari kita bertalbiyah dengan afirmasi gambar ini. Ini adalah Hajar Aswad. Ini adalah pintu Ka'bah. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah adalah multazam, yang sabda Rasulullah SAW, tidak seorang pun hamba Allah yang berdoa di multazam tidak dikabulkan doanya. Karena itu pastikan Bapak Ibu hari ini kita membayangkan saja sudah ada di sana. Pastikan bayangan yang Bapak Ibu lakukan hari ini jadi kenyataan. Amin. Dan insya Allah pasti bisa. Karena sudah saya buktikan dengan diri sendiri dan juga orang-orang terdekat. Bapak Ibu sekalian, saat mengitari Ka'bah ini, orang-orang menghadap ke Hajar Aswad, melihat ke arah Hajar Aswad, tangannya melambai, Bismillahi wallahu akbar, dicium. Itulah langkah tawaf pertama.
Jadi bukan, tapi lambaikan baru cium. Ya, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu ya. Mari kita lambaikan tangan ke Ka'bah ini. Tidak usah digoyang-goyang, cukup begini saja. Pejamkan mata. Tarik nafas panjang dari hidung, buang dari mulut. Relax, relax, relax. Saya akan hitung 1 sampai dengan 5. Di dalam setiap hitungannya, Bapak dan Ibu sekalian, Anda akan merasa Baitullah, Ka'bah ini sudah ada di depan Anda. 1, 2, semakin jelas, semakin nampak. 3, 4, 5. Sentuhlah dinding Ka'bah ini dan katakan kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik la syarika laka labbaik, laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wal ni'mata laka wal mulk laka mulk la syarika lak. la syarika lak. Semakin keras suara kita pada hari ini, semakin cepat Baitullah itu sampai Amin. kita ke sana. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Allahumma Allahumma salli wa sallim sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi ajma'in. ajma'in. Rabbana Innaka afuwun karim afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. fa'fu anna. Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Ketika seorang hamba Allah melaksanakan perjalanan tawaf, ia akan mengatakan Bismillahi wallahu akbar, dicium, dirasakan betul. Dan apa yang selanjutnya diucapkan adalah bacaan tasbihat. Subhanallah Walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim bermakna tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah. Dan hari ini kita berada di tempat ini, di Padepokan Aswaja ini, untuk mendengarkan
bukan mendengarkan ya, untuk bersamai, untuk menjadi bagian dari majelis cinta Baitullah ini. Ini bukan suatu kebetulan. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini adalah manusia pilihan Allah. Amin. Yang selanjutnya akan diberangkatkan oleh Allah menuju ke Baitullah. Amin. Tentunya insya Allah bersama posatur. Amin. Amin ya rabbal Bapak alamin. Ibu sekalian, kita dan masalah-masalah kita ini kecil di hadapan Allah. Dulu, Bu, Ya. Pak, dulu, waktu dulu sekali sebelum kita punya badan ini, bentukannya kita seperti apa? Dari satu sel sperma dengan satu sel telur, dan di dalam indung telur bersatu menjadi kehidupan yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika proses asal kejadian manusia saja sudah tidak bisa diulangi oleh manusia lainnya, sudah tidak bisa dilakukan penciptaan ulang, maka sudah jelas bahwa kekuasaan Allah meliputi segala hal. Yakin? Yakin. Kalau saya katakan Allah Razak, Allah Maha memberi rezeki, yakin? Yakin. Kalau Allah Ghani, Allah Maha Kaya, yakin? Yakin. Allah Mughni, Allah Maha memberi kekayaan, yakin? Yakin. Allah Fattah, Allah Maha membuka, yakin? Yakin. Baitullah itu dekat, yakin? Yakin. Insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Masih ada yang labbaik Allahumma labbaik. Udah lapar ya? Jujur amat. Dikit lagi. Semoga laparnya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini menjadi asbab terhapusnya dosa. Amin. Kalau ngerasa sengsara, itulah namanya perjuangan. Bapak Ibu sekalian, perjalanan dari sini, dari Indonesia menuju ke kota Jeddah saja itu 10 jam di dalam pesawat. Itu belum menghitung 4 jam sebelum berangkat sudah harus ada di bandara. Berarti sudah 14 jam. Sampai di sana, mendarat itu 10 jam di udara, mendarat masuk ke dalam proses imigrasi itu bisa 2 jam lagi. 2 jam lagi. Total perjalanan sampai dari Jeddah menuju ke Madinah bisa 5-6 jam naik bus. Dari berangkat sampai ke hotel di Madinah, Bapak Ibu bisa menghabiskan kurang lebih 20 jam dari dalam perjalanan. Maka umroh dan haji adalah ibadah fisik. Persiapkan fisiknya dengan makan makanan bergizi dan imunisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus persiapkan fisiknya. Tetapi yang jauh lebih wajib dipersiapkan adalah kesiapan ibadah. Karena setelah sampai ke tanah suci, Bapak Ibu semua harus ibadah, bukan belanja-belanja. Ya? Bukan selfie. Iya. Banyak yang niatnya ke sana, emas di Madinah itu murah. Ibu, Pak, ini ada kejadian nyata nih Pak Haji Muhammad. Ya. Juragan. Ibu ini datang pakai Velfire. Ya, pakai Velfire, Alphard di atasnya dikit. Ya. Itu datang ke kantor travel, sebuah travel umroh dan haji, inisialnya AS, ada di Tangsel. Ya. Yang dulu saya direktur marketingnya di sana. Paham dah. Jadi datang ini, dia itu cari paket yang paling murah. Hotel gak masalah, upgrade sedikit. Yang penting di dalam kamarnya ada safe deposit box. Nah, ada berangkas kecil di kamarnya. Artinya bukan berarti paling murah terus bintang 3 gitu, enggak. Dia paling murahnya dia mau bintang 4 lah minimal gitu kan. Apa yang terjadi? Ternyata si ibu ini punya niat kayak tadi. Dia ingin pergi ke sana beli emas untuk jual di sini. Apa yang terjadi? Setelah dia bawa uang ke sana 350 juta, beli paket umroh, cari yang harganya di bawah 30 juta. Ini kejadiannya sebelum pandemi.
Dia mampu bayar paket umroh yang harganya di atas 40 bahkan 100 mampu, tapi dia cari yang harganya di bawah 30 supaya banyak lebihnya buat modal. Sampai di sana dia beli emas, uangnya ditaruh di dalam berangkas, dia pergi beli emas, pulang lagi ditaruhnya di dalam berangkas, lalu pergi ke masjid, balik ke masjid tidak ada isinya itu berangkas. Padahal kodenya cuma dia yang tahu. Petugas hotel pun tidak ada, dicek di CCTV nggak ada orang yang datang, hilang. Pernah ada lagi kejadian, salah satu dari istri dari salah satu pejabat. Kalau salah satu istri pejabat salah ya. Istri dari salah satu pejabat di Jawa Timur, ya. Niatnya mau belanja. Itu namanya tas selempangnya, isinya tuh kalau hitungan rial itu ada 50 juta itu. Uang jajannya itu. Apa yang terjadi? Lagi pada saat lagi di Soko Jongkok di sana, ya, karena kan toko-toko di sana ada yang ditaruh di bawah. Beliau itu cuma melihat begini, hanya hitungan detik di miswalah hilang itu dompetnya. Kalau ditanya hilangnya berapa bu? Aduh, malu Ustaz. Saya hilang kira-kira 120 juta di dompet. Bentuknya dolar, rial sama rupiah. Kalau uang rupiah mah nggak muat deh. Tapi begitu diganti tukar sama uang pecahan uang negara lain, jadi mungkin itu masuk ke dalam tasnya dia. Itu setas-tas uang itu hilang semua. Jadi hati-hati dengan niat kita untuk pergi ke sana. Pertama, tidak untuk belanja. Yang kedua, ada lagi orang yang niatnya pergi ke sana supaya bisa pamer. R-nya panjang. Supaya bisa apa? Pamer. Pamer. Supaya bisa pamer. Maksudnya apa? Dia ini kalau sekarang istilahnya tuh selebgram. Sudah ke negara-negara lain, Eropa, Asia, Afrika, semua sudah datang ke sana. Datang ke Mekah, ya, inginnya itu untuk ambil foto yang bagus, dipamerkan untuk followernya, gitu. Niatnya ya personal fame, gitu, untuk nggak tahu lah niatnya dia yang tahu. Tapi kita jadi tahu bahwa niatnya keliru ketika terjadi sesuatu di sana. Hilang. Orang ini pada saat naik bus sibuk sama HP, dia salah injek tangga, jatuh kena tangga bus yang besi itu, pojokannya hidungnya patah. Astagfirullahaladzim. Jadinya harus masuk rumah sakit, nggak bisa bikin instastory. Pernah lagi ada kejadian Bapak Ibu sekalian, saya di umroh haji ini memang belum lama, baru sejak tahun 2010. Jadi baru 12 tahun ya di umroh haji. Dan untuk berangkat ke tanah suci ya mungkin 60 kali malah lebih ya. Ya, karena sebulan 2 kali, baik dari Indonesia dan juga di luar negeri. Saya di travel umroh Singapura Bapak Ibu sekalian, dari 2016 sampai sebelum pandemi. Di antaranya saya sempat salah satu menteri itu buka travel umroh, saya bantu beliau di sana. Kemudian saya kembali ke Singapura, dan kemarin ini yang menarik, ini khusus saya ceritakan di acara perdana di Posatur ini, ya, di acara perdana saya, karena saya gabung di Posatur itu 1 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Jadi Rabiul Awal adalah karir awal saya bersama Posatur, insyaallah. Bapak Ibu, di Jumat pekan lalu itu, 2 pekan yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya interview dengan travel umroh haji Singapura yang baru buka. Mereka minta saya untuk kerja di sana. Ya, saya ceritanya mau dibajak dari travel umroh yang sebelumnya. Ditawarkan gaji $5.000, tempat tinggal, kendaraan operasional, tiket pulang pergi Jakarta Singapura, ya, ditanggung sama perusahaan.
kapan waktu saya mau pulang, tapi idealnya 6 bulan sekali. Setelah jam setengah 2 siang itu saya interview video call dengan owner dan jajaran bos-bos yang di sana. Pada asar saya datang ke Posatur, dan setelah maghrib saya bersilaturahim dengan Pak Ikhwan dan juga dengan Ibu Siti. Ketika saya mendengar visi dan misi ini, Bapak Ibu sekalian, yang $5.000 dapat rumah, dapat kendaraan, dapat bonus tahunan, jaminan pulang pergi ke Baitullah, ratusan juta lah bisa dapat di sana. Menurut saya itu tidak menarik lagi ketika saya tahu kalau saya berjalan bersama Bunda Siti dan Pak Ikhwan dan semua jajaran mitra Posatur ini bisa menjadikan wasilah jutaan umat muslim Indonesia untuk pergi ke Baitullah. Masya Allah. Bapak Ibu, perkara dunia tidak lagi menarik buat saya ketika saya menyaksikan wajah-wajah Bapak Ibu ini yang begitu rindu ke Baitullah, cinta kepada Baitullah dan sangat ingin ke sana dan siap untuk melakukan upaya yang dibolehkan oleh Allah untuk bisa pergi ke sana. Setuju? Setuju. Siap mau pergi ke Baitullah? Siap. Siap mau pergi ke Baitullah? Siap. Kapan? Secepatnya. Kalau mau ke Baitullah jangan lihat kantong, Bapak Ibu. Ya? Sebetulnya itu bagian dari pantun, tapi bagian belakangnya. Yang depannya saya lupa. Ya. Kalau mau pergi ke Baitullah jangan lihat kantong, jangan lihat keadaan Bapak Ibu sekarang, karena latar belakang itu tidak penting. Yang penting adalah husnul khatimah. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang dikuburkan di Baqi, dia tidak ada siksa kubur. Masya Allah. Ya. Jadi kalau masuk tinggal di kota suci Madinah, kalau bisa meninggal di Madinah, tapi jangan bundir di Madinah. Ya. Tahu bundir? Oh ya, pakai ditegesin. Bapak Ibu sekalian, ini sudah merasa rindu? Bapak Ibu, kita dan pekerjaan kita sekarang, apapun yang akan kita lakukan di dunia ini tidak ada artinya ketika kehendak Allah itu tiba. Karenanya Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita renungkan kehidupan kita dengan sebuah video renungan yang sudah sejak 2011 saya pakai. Jadi kalau gambarnya agak rusak, dimaafkan dulu. Insya Allah kita saksikan video